Halo, selamat malam Kak Faisal. Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Faisal. Selamat malam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kak? Kabar sehat. Alhamdulillah. Ini sambil menunggu teman-teman untuk bergabung, kita bisa bincang-bincang santai ya Kak ya. Boleh dong, boleh. Kalau boleh tahu Kak, saya penasaran sekali nih sama Kak Faisal ya Kak ya sebelumnya. Hmm. Eh, Pendidikan Kak Faisal itu gimana aja sih Kak? Kalau saya boleh tahu, karena dari CV yang saya baca tuh Kakak benar-benar memotivasi pemuda banget ya Kak. Oh, gitu ya. Ya, terutama untuk saya. Ya, ya pertama terima kasih. Saya tersanjung kok dibilang bisa memotivasi orang lain. Kalau pendidikan saya, ya kalau kuliah dulu di UI Depok, di ambil psikologi untuk S1. Lalu setelah lulus, ngambil magister psikologi juga di UI, kekhususannya psikologi sosial politik. S3-nya juga di UI, namun saya pindah, ada proses pindah ke YAI waktu itu, lalu dibimbing Prof. Sarlito, almarhum, sampai menjadi doktor ya, menyelesaikan doktoral. Motivasi sekali ya Kak ya, terutama buat saya untuk belajar pendidikan setinggi mungkin ya Kak ya. Iya dong, mumpung kalau ayah saya bilang ya semangat seiring usia semangat belajar itu ya agak agak ada kurva turun gitu. Jadi dia selalu mengingatkan saya bahwa selagi muda tuh harus terus belajar, terus mengejar pendidikan. Dari kecil kayaknya itu terus yang dikatakan ayah saya. Ya betul sekali. Kak, mohon izin nih karena sudah banyak teman-teman yang bergabung, kita langsung Boleh? mulai aja boleh ya Kak ya? Ya, ayo, let's Ya, go. kita bincang-bincang santai ya Kak ya tentang buku ini. Hmm. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya Kak, perkenalkan nama saya Mutia Sandra Dewi, saya biasa dipanggil Sandra. Saya dari Akar Desa Indonesia yang kebetulan saat ini dipercaya oleh teman-teman untuk berbincang dengan Kakak Hmm. mengenai buku Generasi Kembali ke Akar yang Kak Faisal tulis Hmm. ini. Sebelumnya saya mau memberitahu bahwa Akar Desa Indonesia ini berdomisili di Banyuwangi, Jawa Timur. Oh, Sebelumnya saya boleh ya Kak membacakan CV dari Kak Faisal ya Kak? boleh, boleh Mohon Mutia. izin. Jadi teman-teman, Kak Faisal ini memiliki nama lengkap Dr. Muhammad Faisal. Beliau sebagai youth researcher, lecturer, public speaker, dan juga book writer. Pengalaman pekerjaan beliau yaitu pada tahun 2012 sampai 2013 yaitu menjadi founder di Youth Marketing Institute, a research network and partnership between Indonesia, India, Lebanon. Dan juga pada tahun 2015 sampai dengan 2017 menjadi Employee Head of Program for Psikologi Institut Kesehatan Indonesia. Dan pada tahun 2008 sampai dengan sekarang, yaitu menjadi Eksekutif Direktur Youth Research Youth Laboratory Indonesia PT Kreasi Pemuda Indonesia. Riwayat pendidikan dari Kak Faisal, yaitu pada tahun 1988 sampai dengan 1990 bersekolah di SD 03 Pagi, Jakarta. Kemudian dilanjutkan juga pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1995 di College Land Blam, Lille, France. Kemudian pada tahun 1996 menempuh pendidikan di SMP 1996 Jakarta. Kemudian pada tahun 1998 yaitu melanjutkan pendidikan di SMU Sumbangsih Jakarta Indonesia. Kemudian pada tahun 1998 sampai dengan 1999 di University of Indonesia, sampai juga pada tahun 2004 tetap melanjutkan di Universitas Indonesia Depok. Kemudian pada tahun 2007 tetap melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia
Dan pada tahun 2008 sampai dengan 2011 melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia. Dan yang terakhir yaitu melanjutkan pendidikan pada tahun 2015 di Universitas Persada YAI Jakarta, Indonesia. Kemudian penghargaan yang didapatkan atau yang diraih oleh Kak Faisal ini yaitu pada tahun 2012 mendapatkan award winner as Innovative Entrepreneur at the Next Small Thing held by Alive Agency Mahaka Group at Dia Lugu Gallery, dan pada tahun 2019 selected as one of the most prominent young science by Tempo Institute in Tempo Media Week. Kemudian buku yang beliau publikasikan yaitu ada buku Generasi PHI sebelum buku Generasi Kembali ke Akar diterbitkan, yaitu tentang buku Generasi PHI Memahami Milenial Pengubah Indonesia. Dan yang terakhir yaitu yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu buku Generasi Kembali ke Akar. Baiklah, itu sedikit CV yang saya berikan atau saya bacakan. Kemudian Kak Faisal, ini saya mulai pertanyaannya. Saya ingin bertanya ya Kak, kepada teman-teman atau rekan media yang ingin bertanya, silahkan langsung bertanya di komentar, nanti saya akan bacakan. Jadi Kak, apa sih Kak motivasi utama Kakak dalam menulis buku ini, menulis buku Generasi Kembali ke Akar? Oh, motivasi utamanya karena sebetulnya saya sudah cukup lama kan, dan sejak 2009 mendirikan biro riset yang khusus meneliti anak muda. Jadi saya keliling-keliling berbagai kota di Indonesia, keluar masuk komunitas, keluar masuk skena, subkultur. Jadi saya menangkap banyak sekali aspirasi, perkembangan pemikiran, wawasan, ide dari anak muda yang itu belum tertangkap oleh banyak orang dan juga banyak media. Karena ada kecenderungan terutama bagi para stakeholder anak muda, misalnya pengambil kebijakan, maupun industri, maupun brand itu melihat anak muda sebatas hanya di Jakarta. Jadi lalu mengambil kesimpulan-kesimpulan tentang anak muda hanya apa yang mereka lihat di Jakarta. Seakan-akan kalau di Jakarta seperti ini, maka anak muda di Banyuwangi juga mungkin akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi ada generalisasi tren dan perilaku anak muda berdasarkan apa yang dilihat di Jakarta. Nah, ketika sekitar 2015 saya mulai berpikir untuk menuliskan hasil temuan-temuan riset saya dalam satu tulisan yang populer dan bisa dicerna baik anak muda maupun generasi yang lebih senior. Jadi upaya saya itu sebetulnya untuk mengecilkan gap pengetahuan bahwa anak muda sebetulnya seperti apa, terutama anak muda Indonesia dengan kekerasannya, sehingga masyarakat luas termasuk para pengambil kebijakan bisa lebih akurat dalam melakukan atau membantu memfasilitasi anak muda untuk lebih berkembang. Tadi kan Kakak bilang mulai tahun 2009 ya Kak ya? Itu lumayan lama banget ya Kak, sekitar 11 tahun. Selama itu apa sih Kak kendala Kakak dalam menulis dan meriset penelitian tentang generasi milenial ini Kak? Pastinya tentu ada kendala dan tantangan tersendiri ya Kak dalam melakukan ini semua. Iya, tentunya. Jadi tantangan pertama adalah bagaimana meringkas sekian tahun perjalanan riset, sekian interview, sekian FGD dalam satu buku yang ringkas dan ringan. Itu tantangan pertama saya. Jadi buku pertama saya yang saya tulis sendiri, generasi P, itu sifatnya memang lebih ringan ya, lebih mudah dicerna dengan cerita-cerita dan studi kasus yang lebih lebih mudah untuk bisa difahami gitu. Tapi buku Generasi Kembali ke Akar itu agak lebih kuat bobotnya dari sisi teori, karena di situ saya lebih banyak berteori, mulai mengaitkan antara generasi sekarang dengan generasi sebelumnya, lalu sampai ke generasi pemuda-pemudi revolusi. Lalu mencoba untuk memprediksi nanti generasi berikutnya seperti apa.
Nah, tantangannya berbeda kalau ketika menulis buku generasi Pi, tantangan saya adalah meringkas hasil catatan-catatan riset saya. Ketika menulis buku generasi kembali ke akar, saya mengurung diri selama 6 bulan khusus untuk membaca berbagai literatur sejarah tentang pemuda-pemudi Indonesia, terutama di era revolusi, lalu juga di era misalnya angkatan 66, di era reformasi seperti apa, itu butuh sekitar 6, bahkan kalau saya itu mungkin lebih dari 6 bulan saya mengkaji, membaca lagi buku-buku sejarah itu untuk dituangkan di buku generasi kembali ke akar. Selama 6 bulan itu kakak apa cuma mengkaji itu aja atau ada melakukan kegiatan lainnya kak? Atau melakukan penelitian lain atau gimana? Selama 6 bulan itu seperti orang bertapa sih lebih. Jadi mungkin 70% kegiatannya hanya dengan teks naskah yang sedang saya tulis itu. Dan kemana-mana bawa komputer, jadi selalu mencoba melihat lagi naskah saya, lalu mengkaitkan lagi dengan berbagai literatur sejarah yang saya baca. Gitu. Jadi karena yang seru ketika menulis sebuah buku adalah ketika kita menstrukturkan satu pemikiran dan dengan pemikiran lain itu. Jadi ketika tersambung satu pemikiran dengan pemikiran lain itu yang membuat kita ada excitement sehingga ya itu mungkin 60% dari kegiatan saya sehari-hari ya mengolah naskah saya itu. Jadi lebih banyak mengolah naskah dan mengkaji ya kak ya. Betul. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat malam untuk rekan-rekan yang baru bergabung dan untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaannya kepada Kak Faisal bisa langsung menuliskan di kolom komentar, nanti akan saya bacakan ke Kak Faisal. Kemudian Kak, ini yang terjadi di kondisi generasi milenial saat ini. Sekarang kan kebanyakan generasi milenial ini jarang menulis, jarang juga membaca. Nah, kan dari kakak sendiri kan seorang penulis buku kak, ada nggak tips untuk teman-teman supaya mau menulis agar apa ya, agar apa yang dia ciptakan tetap ada di kenangan masyarakat? Ya, untuk menulis ya. Jadi ya kalau saya merefleksi ke diri saya sendiri, saya juga baru mulai serius menulis itu ketika saya pendidikan magister ya. Jadi berusaha menulis untuk media massa awal-awal, untuk kolom-kolom opini itu yang pertama saya lakukan dan mengalami sekian belas penolakan dulu sampai akhirnya ada satu artikel saya bisa berhasil tembus. Dan ketika tembus ya di situ saya menemukan rasa senang ya, jadi kayak pengen menulis lagi. Saya rasa ini sih kalau buat generasi sekarang banyak sekali tantangannya untuk menulis ya, karena ada kecenderungan untuk terbiasa menulis dalam format pendek. Jadi stamina menulisnya tuh pendek, jadi kayak misalnya blog atau kayak Twitter, caption Instagram. Jadi yang sifatnya pendek-pendek gitu. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana menuliskan satu narasi yang cukup panjang dalam waktu yang lebih lama, nggak cuma dalam sekian detik, sekian menit. Jadi yang butuh perenungan dan proses analisa, sintesis pemikiran dan sebagainya. Mungkin yang bisa menjadi menarik adalah ya sebetulnya dari sekian ratus tahun lalu hanya ada 2 keterampilan yang tetap ada dan dibutuhkan dan selalu relevan, yaitu kemampuan berkomunikasi, yaitu berorasi, dan kemampuan menulis. Jadi itu dua senjata bagi generasi muda sebetulnya. Dan itu juga saya sebetulnya mengutip kata-kata Pak Hos Cokroaminoto ya. Karena beliau berkata berpidatolah seperti seorang orator dan menulisnya seperti seorang wartawan. Karena itu sebetulnya 2 senjata bagi seorang anak muda untuk bisa berkembang. Ya, baik. Kak, mungkin kita langsung ke pembahasan inti kita ya, Kak, tentang buku Kembali ke Akar yang Kakak tulis ini. Jadi, apa sih, Kak, tema utama dari buku Generasi Kembali ke Akar ini, Kak? Tema utamanya sebetulnya adalah
semua orang ketika bicara tentang anak muda, terutama di era global seperti sekarang, selalu mengaitkan anak muda dengan apa yang disebut sebagai revolusi industri 4.0, mengaitkannya dengan digitalisasi, dengan nanti masa depan itu adanya di otomatisasi, di robotik, lalu industrialisasi yang nanti mengalami pendalaman dan perluasan dengan adanya AI ya, artificial intelligence. Tapi saya memprediksi bahwa ke depan nanti ada kecenderungan bahwa anak muda akan kembali lagi ke akar identitas dia, akar ke kebudayaannya, akan lebih mengakar lagi ke komunitas lokal yang ada di sekitar dia. Jadi kembali seperti karakter generasi di era-era revolusi, di era-era awal Republik ya. Jadi itu sebetulnya esensinya. Gini Kak, kan terkadang masih banyak apa ya pemuda yang jarang sekali mau meneruskan perjuangan yang lalu ya Kak ya. Terus itu gimana Kak untuk apa ya supaya teman-teman ini maulah meneruskan perjuangan tersebut? Mungkin ya seperti saya tulis di buku saya, jadi yang nanti akan mengubah nilai-nilai cara pandang dan perilaku generasi muda itu adalah peristiwa-peristiwa yang disebut sebagai critical moment ya. Critical moment itu bisa terjadi satu perang atau ada satu revolusi kebudayaan atau bisa juga pandemi. Jadi mungkin sekarang anak-anak muda masih ada yang berpikir, oh saya ingin main hobi aja, saya pengen nongkrong aja sama teman-teman, saya ingin bikin konten viral aja. Tapi mungkin yang kurang disadari bagi generasi muda adalah bahwa pandemi ini hanya gelombang kecil yang nanti akan disusul oleh banyak gelombang lain yang mengharuskan kita untuk merubah semua cara pandang dan cara perilaku kita. Setelah ini akan ada resesi ekonomi, lalu setelahnya juga ada krisis lingkungan hidup ya, dimulai dari air sampai ke climate change, biodiversity dan sebagainya. Sehingga apabila kita tidak mau kembali ke pemikiran-pemikiran dasar perjuangan dulu, era-era revolusi yang dimana kita harus gotong royong, bersatu, memikirkan tentang pembangunan bersama, lalu kesejahteraan masyarakat bersama, lingkungan hidup dan sebagainya, maka kita tidak bisa melalui berbagai krisis itu. Jadi mungkin saat ini masih belum sampai ke titik kesadaran itu, tapi situasi akan menggiring kita ke satu titik, yaitu untuk ya, kembali lagi ke cara berpikir mengakar tadi. Baik, itu benar banget ya Kak ya, suatu kesadaran pastinya. Gini Kak, apa saja yang Kakak tulis dalam buku ini? Yang ditulis, wah banyak sebetulnya, ada cerita-cerita perjalanan riset, tokoh-tokoh yang saya temui, tokoh-tokoh muda di berbagai daerah, ada yang dari Sumatera Barat sampai di Makassar, dan kisah-kisah dan apa kreasi-kreasi yang mereka lakukan dan impact yang mereka lakukan di daerah sekitar mereka, dan juga berbagai temuan literatur saya, baik itu yang sifatnya teori maupun dari literatur sejarah, itu saya kombinasikan menjadi satu. Dari buku ini pastinya terdapat beberapa bab ya Kak ya. Nah, dari bab-bab yang Kakak tulis ini ada nggak sih Kak bab salah satu bab yang menurut Kakak itu menarik banget dan pengalamannya tuh mungkin nggak akan Kakak lupain? Bab yang menarik banget, keseluruhan ya apa ya, semua yang menarik tidak menarik itu ya kembali ke sejauh apa tulisan itu sifatnya personal ya, datang dari memang dari sesuatu yang ingin saya ceritakan. Kalau saya ditanya bab apa yang paling menarik, mana yang paling personal, berarti bagi saya rasa itu seluruh buku itu sangat personal bagi saya. Jadi seluruh bab itu memang sesuatu yang menyentuh di hati saya ketika saya melakukan perjalanan riset ya. Jadi itu yang memang saya tuangkan. Tadi kan Kakak juga bilang tuh Kakak bertemu dengan beberapa orang dalam menulis buku ini. Siapa tokoh yang benar-benar menginspirasi Kakak terus melanjutkan menulis buku ini? Oh, kalau disebut satu persatu sih banyak sekali ya, banyak sekali. Tapi um,
teman-teman yang di awal, mungkin waktu awal saya melakukan riset terhadap kultur anak muda, dan yang sangat suportif terhadap pekerjaan riset saya dan juga pemikiran saya tentang dunia anak muda adalah teman-teman di Bandung sih lebih banyak. Yang memang dari sejak awal, ketika saya masih merintis, mereka sudah sangat mensupport dan mensuplai saya dengan berbagai informasi dan data, dan selalu memotivasi saya untuk kayak ini bisa menjadi informasi yang nanti membantu komunitas anak muda juga. Jadi itu dari sejak awal mungkin ya teman-teman di Bandung. Berarti teman-teman ya Kak yang selalu mensupport Kakak dalam menulis buku ini. Baik Kak, ini ada pertanyaan dari Rifki Nuril Huda. Izin tanya Mas Dokter, kira-kira dalam penelitian Mas Faisal ada gak perbedaan milenial yang ada di desa dengan yang ada di kota? Di desa kita ketahui masih banyak daerah yang minim akan informasi. Ya tentunya ada ya, tentunya ada. Namun kalau mungkin di era sebelum era informatika seperti sekarang, perbedaan itu sangat signifikan antara yang di desa dengan yang di kota. Tapi ya karena sekarang makin meluasnya akses, bahkan sebelum pandemi saya sempat ke Kalimantan ya untuk meneliti beberapa desa di sana dan berbicara dengan anak-anak SMA di sana. Yang menarik ya yang saya temukan, walaupun di sana akses sinyal itu susah sekali, tapi tetap mungkin konten YouTube yang mereka tonton hampir sama dengan anak-anak kota. Jadi dalam satu dimensi mungkin ada kesamaan, tapi dalam dimensi lain mungkin ya dari sisi tren komunitas, bicara tentang skena atau ruang kolektif, mungkin ya ada perbedaan signifikan. Tapi dari sisi akses terhadap informasi kayaknya sekarang makin ada kesamaan. Berarti emang perbedaannya kita pemuda di desa itu terkendala mungkin dengan jaringan ya Kak ya, karena mungkin di desa minim sekali daripada di kota. Tapi sepertinya teman-teman di desa punya trik dan upaya sendiri untuk mencari sinyal ya. Jadi selalu ada titik-titik di mana mereka bisa mendapat sinyal bagus, di situ mereka kumpul nanti bisa browsing atau main mobile games dan sebagainya. Baik. Baik buat teman-teman atau rekan-rekan semua yang ingin bertanya, kalian bisa langsung tuliskan di komentar, nanti akan saya bacakan dan saya tanyakan langsung kepada Kak Faisal. Kemudian Kak, ini ada lagi pertanyaan di Hendra Prayogi. Kak, hari ini pemuda kebanyakan jarang kembali ke desa, padahal desa lebih membutuhkan tenaga maupun pemikiran mereka. Bagaimana tanggapannya Kak? Iya, karena kota menjadi titik sentral informasi sekarang. Jadi informasi itu seperti gulanya, jadi manusia seperti semut ya, di mana ada titik sentral informasi, semua akan datang ke titik-titik itu ya. Tapi lagi-lagi sekarang kita sedang mengalami satu pandemi ya. Yang pandemi ini tidak akan selesai dalam waktu yang pendek, tapi akan seperti maraton, karena tadi saya bilang ada resesi ekonomi dan ada krisis lingkungan hidup setelah ini, sehingga pada akhirnya nanti desa menjadi relevan lagi karena sumber-sumber kehidupan itu yang akan membuat kita lebih langgeng untuk hidup, air yang lebih baik, udara yang lebih baik, makanan yang lebih bersih ada di desa. Jadi kalau sekarang mungkin masih pada betah tinggal di kota anak-anak muda, tapi nanti lihat saja 3 tahun, 4 tahun lagi saya prediksi semua akan kembali ke desa. Jadi yang teman-teman di desa tidak perlu ke kota, jadi tunggu saja nanti semua pada akan ke desa kok. Ya, cuma kan sekarang kadang kebanyakan pemuda desa tuh lebih mikirnya gini, aku lebih baik pergi ke kota aja lah, kan kadang di sana lebih terpenuhi, entah itu dari sandangnya, entah itu dari pangannya, ya Kak. Itu gimana tuh Kak menurut Kakak untuk pemuda-pemuda desanya tuh? Terkadang Iya, mereka itu pada untuk menetap di desa. Iya, karena di satu sisi mungkin belum sampai pada wawasan tentang apa yang bisa dikembangkan dari potensi di desa. Sekarang banyak sekali contoh-contoh, bahkan kok lihat di YouTube aja. Misalnya ada satu akun di Cina, Liziki itu, yang dia
hanya memposting dia berkebun di ladang, itu menjadi salah satu ikon YouTube terkemuka di dunia hanya dengan memposting kehidupan dia di desa gitu. Itu di satu sisi. Tapi sisi lain di masa pandemi ini sandang pangan dan pekerjaan tidak akan lebih mudah didapatkan di kota dibandingkan di desa. Jadi saya bicara ini konteksnya saat ini ya, konteks pandemi ini, bagi anak muda kota belum tentu lebih baik daripada desa. Kota belum tentu lebih baik daripada desa. Kalau saya malah sebetulnya pengen kembali ke desa. Oh iya Kak, alasannya gitu. Kenapa dari ke desa daripada menetap di kota? Iya, karena gaya hidup yang lebih sehat bagi batin, mental, dan fisik adalah ya sekarang slow living itu. Slow living adalah ya hidup tidak dengan alur cepat. Ya bahkan belum lama ada majalah The Economist ya berbicara tentang kita mengenal ada istilah time is money ya Mut ya. Time is money. Jadi bahkan di dunia barat, di Amerika, di Eropa itu istilah time is money itu sudah tidak berlaku ketika ada pandemi. Jadi tidak ada lagi sekarang orang yang terburu-buru atau diburu-buru untuk mencari uang. Karena kok terburu-buru malah nanti kita mengabaikan berbagai protokol kesehatan kan ya. Jadi orang akan kembali ke slow living ya, cara hidup seperti di desa gitu. Mungkin nanti kalau Kakak kembali ke desa, mungkin ada ciptaan buku-buku baru lagi ya Kak dari desa itu ya. Nah, iya. Kak, ini dalam buku ini Kakak menyinggung soal desa nggak Kak? Nah, tunggu coba saya ingat. Saya belum fokus di sana, tapi sedikit-sedikit menyitir bahwa sebetulnya akan ada gerakan kembali ke lingkungan yang lebih asri ya, yang lebih sustainable seperti desa tentunya. Dan itu sebetulnya materi dari buku yang sedang saya tulis sekarang, yang lebih banyak berbicara tentang karir dan pasar anak muda setelah pandemi ini seperti apa. Gini Kak, kan judulnya Generasi Kembali ke Akar. Kenapa Kakak mengangkat judul ini Kak untuk dijadikan sebuah buku? Iya, jadi karena kalau kita menanam benih ya, kebetulan sekarang saya suka sekali berkebun kan. Jadi kalau menanam benih itu yang tumbuh pertama itu adalah akarnya dulu. Jadi akarnya, lalu dia mengambil nutrisi sampai dia kuat, baru dia akan menumbuhkan batangnya, lalu dia akan tumbuh secara sempurna, secara vertikal. Nah, sebetulnya sama dengan generasi muda. Jadi saya mengambil perspektif kalau di filsafat itu biosentrik, jadi melihat kehidupan melalui refleksi dari lingkungan hidup. Jadi generasi muda juga sama, kalau mau tumbuh sehat, kuat, kokoh, dia harus punya akar yang kuat. Jadi kalau tidak mengakar kepada budayanya sendiri, kepada identitas kebangsaannya sendiri, maka dia tidak akan tumbuh menjadi satu pohon yang kuat dan kokoh. Siap. Saya ucapkan lagi selamat malam dan selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar dan akan saya sampaikan atau saya tanyakan langsung kepada Kak Faisal. Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Rifki Nuril Huda. Bagi tips dong Mas Faisal, apa kiranya program bagi masyarakat desa untuk meningkatkan literasi? Program bagi masyarakat desa untuk meningkatkan literasi ya. Kalau dari hasil saya keliling ya beberapa kota, keluar masuk komunitas dan skena, bisa dimulai dengan membuat apa yang disebut sebagai ruang kolektif ya. Ruang kolektif umumnya hanya butuh ada satu ruang, kayak teman-teman di Makassar itu ada namanya kedai buku Jenny ya. Itu menggunakan hanya ruang garasi aja, kecil sekali. Garasi ada dari Mas Bobi, Abang Bobi di sana. Lalu di dalamnya itu ada banyak buku-buku tuh, ada banyak buku, ada CD lagu. Lalu di situ secara rutin
diadakan diskusi-diskusi bertemakan isu-isu lokal, isu-isu Kota Makassar. Jadi untuk literasi harus ada yang memulai. Misalnya di desa itu siapa yang bisa menyediakan tempat, lalu mengadakan ya ruang-ruang diskusi atau kajian-kajian mulai dari pembahasan buku-buku maupun perkembangan kultur populer di luar desa itu seperti apa, lalu dikaji di situ oleh anak-anak muda. Berarti harus ada yang berani bergerak ya Kak ya untuk menciptakan generasi ini supaya mau literasi ya Kak ya. Gini Kak, apa harapan Kakak untuk pemuda desa supaya mau menulis, tetap mau membaca dan sebagainya? Harapannya yang pertama sebetulnya bagi saya adalah pemuda desa tidak terputus pengetahuannya dari generasi orang tuanya maupun generasi pendahulunya dalam memahami potensi-potensi yang ada di sekitar mereka. Itu pertama. Jadi tidak terputus, misalnya kakeknya atau ayahnya itu berkebun, dia jangan sampai terputus, dia tidak bisa berkebun gitu. Lalu pemuda desa juga perlu untuk memperluas wawasan tentang bagaimana informasi dari luar, perkembangan teknologi maupun ilmu pengetahuan itu bisa membantu dia memanfaatkan potensi yang ada di desanya, termasuk melestarikannya. Karena ke depan yang nanti akan lebih mahal daripada iPhone atau teknologi atau laptop apapun itu adalah semua yang berasal dari tanah dan air. Itu yang nanti aset yang paling berharga, karena setelah krisis climate change ini akan memuncak, semua yang berhubungan dengan tanah dan air itu akan jauh lebih berharga dari teknologi apapun. Siap Kak. Kak, sekarang kan kita lagi dihadapkan dengan pandemi ya, yang seperti Kakak katakan tadi, pandemi itu tidak akan selesai dengan cepat. Dan kita juga tidak akan tahu kapan pandemi ini akan segera berakhir ya Kak ya. Lalu Kak, pandemi ini kan berdampak ke dunia pendidikan ya Kak ya. Menurut Kak lebih baik membaca online atau membaca buku secara langsung? Kalau saya ya tipe orang yang lebih suka membaca langsung ya, karena suka nyoret-nyoret. Terus nyium bau kertas tuh, suka. Tapi karena kondisi pandemi ini, ya mau tidak mau saya lebih banyak membaca online. Tapi yang saya tidak tinggalkan adalah membawa catatan. Jadi saya punya, ini ada di belakang meja saya, ada 2 buku selalu saya bawa kemana-mana. Jadi membaca tidak selintas lalu, tapi ada poin-poin yang saya suka, atau yang ini saya belum pahami, saya langsung tulis. Jadi itu sampai biasanya jadi tebal gitu. Kok setahun saya punya 2-3 buku, itu isinya ringkasan-ringkasan apa yang saya baca. Jadi mungkin kok teman-teman, terutama teman-teman muda di desa, membaca sah-sah saja, mau dari handphone, mau dari buku, mau dari apapun. Tapi yang lebih penting adalah merenungi hasil yang dibaca dan mencatat, itu yang mungkin jarang dilakukan sekarang. Baik Kak. Kenapa Kak harus menulis sih Kak? Kenapa kita harus menulis gitu? Kenapa harus menulis? Karena menulis itu sangat menyenangkan. Mungkin dari sekian aktivitas saya, riset, mengajar, menjadi public speaker, menulis itu yang nomor 1 paling saya sukai. Karena ketika kita menulis, kita sudah sedang merapikan alur berpikir dan tata berpikir kita. Dengan sendirinya itu kita akan mencapai berbagai insight ya. Jadi kita mengalami pencerahan-pencerahan sendiri di dalam kepala kita ketika kita menulis. Jadi oleh karena itu ya menulis itu sebetulnya sangat menyenangkan karena kita jadi tumbuh secara intelektual. Baik, mantap Kak. Pemuda desa harapannya bisa menulis dengan potensi-potensi seperti Kak Faisal ya Kak ya. Iya Mutia, tapi kalau menulis mungkin tidak ada tuh yang menulis tiba-tiba jadi gitu. Karena ya harus melalui proses, ini harus dimulai dulu, dari hal yang disuka atau yang paling
punya ketertarikan di area apa, itu mulailah menulis dari situ. Dan kalau gagal atau kalau paling tidak gini, menciptakan sendiri audiens buat hasil tulisan kita, mulai dari teman-teman terdekat dulu. Jadi ketika kita menulis, lalu tunjukkan ke teman-teman, lalu minta feedback. Terus seperti itu sampai nanti ke publik yang lebih luas atau kita submit ke media massa dan sebagainya. Jadi ada perjalanan itu sampai pada akhirnya kita bisa merangkai satu tulisan yang mungkin punya bobot untuk dimasukkan ke penerbit gitu. Kak, selama kakak menulis ini ada nggak kak perubahan-perubahan yang kakak ulang lagi? Misalnya udah menulis satu bab terus salah, oh aku salah nih, mulai lagi dari awal, ini salah, mulai lagi dari awal. Ada nggak kayak gitu? Sampai akhirnya buku ini jadi dan diterbitkan. Kayaknya itu pasti akan terjadi dan sampai saya tidak ingat tuh berapa kali itu terjadi untuk akhirnya udah sampai bab terakhir, lalu ketika saya menemukan satu pemikiran baru atau saya mendapatkan satu pencerahan baru, saya harus merubah lagi beberapa bab sebelumnya, bahkan sampai ke bab pertama. Jadi itu proses bolak-balik antar bab itu pasti akan terjadi ya. Dan itu bagian dari keseruan menulis kok menurut saya. Jadi kayak merangkai puzzle-nya. Ya, Kak, kan terkadang apa ya, pemuda itu bingung. Mereka, aku mau menulis dari mana gitu. Nah, gimana tuh Kak tips dan sarannya untuk memulai menulisnya itu? Nah, kalau misalnya bingung mau menulis dari mana, menurut saya berarti masih kurang bahan bacaan. Oh, Jadi untuk bisa menulis itu kita harus punya sekian pembedaran bacaan. Jadi membaca itu tidak boleh berhenti. Jadi kalau semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak pembenaran, pengetahuan. Dengan sendirinya ada sesuatu yang ingin kita tulis dengan sendirinya. berarti keterkaitan antara membaca dan menulis ini sangat sangat erat ya Kak ya? Iya, sangat-sangat. Jadi ya bensinnya adalah dengan terus membaca. Dan sepertinya penulis-penulis besar semuanya juga seperti itu. Bahkan kalau saya ingat ya, itu Stephen King itu yang mengatakan itu bahwa untuk apa sih kiatnya agar bisa terus menuliskan novel baru ya, dia menjawab bahwa dia terus membaca, dia tidak pernah berhenti membaca walaupun dia sudah punya sekian banyak novel yang bestseller. Oke. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk rekan-rekan yang baru bergabung. Jika ada yang pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung tuliskan di kolom komentar dan akan saya bacakan langsung kepada narasumber keren kita ini. Gini Kak, ada pertanyaan lagi nih. Apa pesan dari buku ini untuk generasi muda, Kak? Apa pesan? Ya. Pesannya adalah untuk di tengah berbagai informasi yang mudah sekali kita akses dan dapatkan di sekitar kita pada saat ini, ketika seorang anak muda lebih mendengarkan suara-suara di dalam dirinya dan lebih melihat kepada rasa kedekatan dirinya dengan tanah airnya, itulah yang nanti akan membuat Indonesia itu jauh lebih maju dan lebih besar. Siap. Kak, ini udah ke penutup ya, untuk closing. Oh, kok cepat sekali? Iya, karena juga kita bersama waktu ya Kak ya, terbatas oleh waktu. Gini Kak, kan buku ini diterbitkan pada bulan Januari tahun 2020 ya Kak ya? Januari ya betul. Masih banyak teman-teman yang belum tahu tentang buku ini dan mungkin sekarang tahu karena kita mengadakan acara ini, bincang-bincang buku ini. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan buku ini Kak? Ada beberapa tempat yang bisa dituju, di antara toko buku ya, tentu toko buku Gramedia. Lalu ada gramedia.com juga bisa diakses untuk mendapatkan buku ini, atau grialkompas.com ya kalau tidak salah. Dan di beberapa
marketplace seperti Tokopedia, Shopee juga ada. Kalau tidak salah terakhir saya lihat. Oh, berarti dijual online ada ya Kak ya, kayak di Shopee. Ada. Ya gitu. Oke. Oke, nanti saya juga bisa berburu buku ini ya Kak ya. Oh iya dong. Gini Kak, kasih motivasi untuk pemuda desa dong Kak. Motivasi untuk teman-teman muda. Motivasi untuk pemuda desa. Waduh, apa ya? Bahkan sebetulnya saya yang termotivasi oleh pemuda-pemudi desa. Oh, Tapi mungkin yang bisa saya katakan buat pemuda-pemudi desa adalah segala aset pengetahuan dan aset alam yang ada di desa itu adalah sebetulnya masa depan Indonesia. Itu ada letaknya semua di sana. Jadi coba dicoba teman-teman pemuda-pemudi desa harus selalu mengkulik ya, mencari tahu apa yang bisa dilakukan di desanya. baik. Eh, Kak, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Kakak luangkan. Sama-sama, Mutia. Kita sudah berbincang dan mengulas tentang buku Generasi Kembali ke Akar ini yang harapannya semoga pemuda-pemuda desa dan generasi desa di Indonesia ini mau melanjutkan perjuangan-perjuangan pendahulunya ya Kak ya pastinya. Ya. Dan juga tentunya untuk pemuda desa harapannya mau melanjutkan untuk menulis dan membaca agar apa yang dia pikirkan itu tetap ada tersimpan dengan rapi. Kak, saya Sandra mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga Terima kasih kembali, Chandra. kita bisa berbincang lagi dan terima kasih banyak atas ilmu yang sudah Kakak berikan kepada kami. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Semoga kita juga termotivasi dengan Kak Faisal ini ya Kak ya. Amin. Sama-sama, saling motivasi. Siap. Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangannya. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Sandra. Terima kasih juga Kak Faisal. Jadi simpan ke apa? Akhiri video. Iya, akhiri video dulu kan.